Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 9 kelas 7. Mudah-mudahan ke pagi ini kalian semuanya dalam keadaan sehat. Bertemu kembali dengan Pak Arif di sini dalam pembelajaran matematika. Anak-anakku sekalian, jangan lupa selalu berdoa. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah pandemi Covid-19 ini, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Keluarga kalian juga semuanya sehat, keluarga Pak Arif semua sehat, dan Bapak Ibu guru semua juga semua dalam keadaan sehat. Anak-anakku sekalian, pada hari ini Pak Arif akan menyampaikan materi lanjutan dari kemarin. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang penjumlahan pada bilangan bulat, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan yaitu tentang sifat-sifat operasi yang berlaku pada bilangan bulat. Anak-anakku sekalian, silakan dibuka buku paketnya pada halaman 13. Nah, di sana tertulis bahwa ada judul yaitu adalah sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Nah, yang dimaksud dengan operasi dalam matematika itu adalah tidak sama dengan operasi dalam kedokteran, tidak sama dengan operasi yang dilakukan oleh kepolisian dan sebagainya. Ya, operasi yang dimaksud dalam matematika itu adalah operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi sekali lagi saya ulangi, operasi yang dimaksud dalam matematika itu adalah penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Anak-anak, kalau di halaman 13 itu ada judulnya dan kemudian ada sedikit pembukaan, maka Pak Arif akan langsung sampaikan aja. Kita menuju ke halaman 14. Silakan dilanjutkan dibuka buku halaman 14. Di buku kalian pada halaman 14 itu ada sifat 1 yang disebut dengan komutatif. Sifat komutatif itu nama lainnya adalah sifat pertukaran. Bisa kalian baca di situ, bisa kalian lihat bahwa di situ ada tulisan yang diberi border warna biru. Di situ tertulis A ditambah B sama dengan B ditambah A. Itulah yang disebut dengan komutatif atau pertukaran, yaitu A ditambah B kemudian sama dengan dibalik yaitu B ditambah dengan A. Nah, sifat ini berlaku pada semua bilangan bulat jika dijumlahkan. Ya, jadi A dan B di situ adalah bilangan bulat, boleh positif, boleh negatif, boleh nol. Nah, sifat itu akan selalu berlaku. Sebagai contoh ya, kita ngambil bahwa A-nya sama dengan 7, B-nya sama dengan 3. Ini Pak Arif mengambil masih A-nya positif, B-nya positif. Kemudian di situ dikatakan bahwa A ditambah B sama dengan B ditambah A. Kita masukkan nilai A-nya diganti 7, B-nya diganti 3. Maka A tambah B menjadi 7 ditambah 3. Kemudian B ditambah A, berarti B-nya diganti 3, sedangkan A-nya diganti dengan 7. 7 ditambah 3 kita ketahui hasilnya 10, dan 3 tambah 7 hasilnya juga 10. Nah, itulah yang dimaksud dengan sifat komutatif. Jadi, ditukar dibolak-balik posisinya dalam penjumlahan bilangan bulat itu hasilnya selalu sama. Nah, sifat semacam itu disebut dengan sifat komutatif. Sekarang kita coba jika A-nya adalah bilangan negatif. A-nya kita ganti negatif 1, B-nya kita ganti positif, misalkan 10. Maka A ditambah B menjadi negatif 1 ditambah 10. Kemudian yang B ditambah A berarti 10 ditambah dengan negatif 1. Negatif 1 tambah 10 hasilnya adalah 9, 10 tambah negatif 1 hasilnya adalah 9. Tetap berlaku sifat semacam itu. Karena pada penjumlahan bilangan bulat itu, ya sembarang bilangan bulat itu akan berlaku sifat komutatif. Jadi dijumlahkan dibolak-balik itu hasilnya akan selalu sama. Kemudian yang kedua adalah sifat asosiatif. Ya. Sifat asosiatif namanya adalah sifat pengelompokan. Pengelompokan itu artinya kita menjumlahkannya nanti dikelompokkan lebih dahulu. Di situ tertulis ya bahwa A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan di dalam kurungnya A ditambah B kemudian baru ditambah C. Ya, dimaksud dengan pengelompokan itu di sini adalah kita kelompokkan lebih dahulu. Ini B tambah C-nya dikelompokkan dulu, kemudian yang ini A tambah B-nya dikelompokkan lebih dahulu. Jadi perbedaan pengelompokan. Untuk yang sebelah kiri yang dikelompokkan adalah B tambah C, untuk yang sebelah kanan adalah A ditambah B. Nah, sekarang misalkan kita mengambil nilai A, B, dan C-nya untuk sembarang bilangan. Misalkan A-nya kita ganti 1, B-nya kita ganti 2, C-nya kita ganti 3. Maka A-nya kita ganti 1 ditambah dalam kurung 2 ditambah 3. Sama dengan buka kurung 1, B-nya diganti 2, tutup kurung ditambah C-nya diganti 3. Nah, apa bedanya di situ? Bedanya adalah kalau ada tanda kurung pada matematika, maka yang dikurung itu harus dihitung lebih dahulu. Nah, anak-anak sekalian, maka untuk yang di sini yang dihitung dulu adalah 2 tambah 3. 2 tambah 3 itu adalah 5, kemudian nanti ditambahkan dengan 1 yang di depan itu. Kemudian yang belakang itu adalah 1 tambah 2 dikurung, berarti 1 tambah 2 kita hitung lebih dahulu, jadi 3, kemudian baru ditambah dengan 3 yang terakhir. Kita ketahui bahwa 1 tambah 5 sama dengan 6, sedangkan 3 tambah 3 juga sama dengan 6. Nah,
Inilah yang dimaksud dengan sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Jadi yang dikelompokkan mana dulu, yang dikerjakan mana dulu, selama itu penjumlahan dan itu dilakukan pada bilangan bulat, maka hasilnya akan selalu sama. Nah, itulah anak-anak yang dimaksud dengan sifat asosiatif dan sifat komutatif. Jadi kalau kita simpulkan untuk sifat operasi penjumlahan pada bilangan bulat, pertama adalah berlaku sifat komutatif. Nah, sifat komutatif tadi adalah bahwa A ditambah B sama dengan B ditambah A. Macam ini, untuk A dan B-nya adalah anggota bilangan bulat. Kemudian sifat yang kedua adalah sifat asosiatif. Atau nama lainnya tadi adalah sifat pengelompokan, yaitu bahwa A ditambah B ditambah C, B dan C-nya kita kurung, sama dengan A ditambah B dalam kurung ditambah C. Nah, semacam ini juga berlaku pada bilangan bulat, artinya A, B, dan C-nya semuanya adalah anggota bilangan bulat. Nah, itulah anak-anakku dua sifat yang berlaku pada penjumlahan bilangan bulat yang dipelajari di buku kalian. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan pada buku kalian yang ada di halaman 16, yang pertama di situ ada tabel ya. Tabel di situ berguna supaya kalian lebih mengenal ya sifat-sifat komutatif dan asosiatif itu. Jadi di situ ada tabel yang isinya kosong yang kalian punya kewajiban untuk mengisinya sampai lengkap. Nah, sebagai contoh anak sekalian untuk pada tabel tersebut ya. Di sini Pak Arif akan mengambil baris yang pertama. Baris yang pertama di situ A-nya adalah 1, B-nya sama dengan negatif 6, kemudian C-nya sama dengan negatif 11. Kalian lihat ya, di baris yang pertama kan semacam itu, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 6, C-nya sama dengan negatif 11. Kemudian pada kolom berikutnya tertulis bahwa di situ ada tulisannya A ditambah B. A ditambah B berarti A-nya kita ganti 1, kemudian B-nya berarti diganti negatif 6. Nah, 1 ditambah negatif 6 itu sama dengan negatif 5. Kemudian pada kolom berikutnya ada tulisan B ditambah A, berarti B-nya ditulis dulu. Karena B-nya negatif 6, kita ganti negatif 6, ditambah A-nya 1, hasilnya negatif 5. Nah, jadi pada dua kolom berikutnya itu berlaku sifat komutatif, yaitu A tambah B hasilnya negatif 5, B tambah A juga hasilnya negatif 5. Nah, inilah yang membuktikan adanya sifat komutatif. Kemudian pada kolom berikutnya yaitu kolom dalam kurung A ditambah B ditambah C. Untuk mengisi kolom itu maka kita bisa melihat A, B, dan C-nya tadi kembali. Atau di sini A ditambah B-nya kita sudah pernah menghitung yaitu sama dengan negatif 5. Maka ini bisa diganti dengan negatif 5. Kemudian ditambah C, C-nya adalah negatif 11. Nah, seperti ini. Maka hasilnya adalah negatif 16. Kemudian pada kolom terakhir tertulis bahwa A ditambah dalam kurung B ditambah C. A-nya diganti 1 ditambah, kemudian B-nya adalah negatif 6 ditambah C-nya negatif 11. Hasilnya 1 ditambah negatif 6 tambah negatif 11 adalah negatif 17. 1 ditambah dengan negatif 17 hasilnya negatif 16. Nah, ini membuktikan bahwa dalam kurung A ditambah B ditambah C itu sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Nah, ini adalah sifat asosiatif. Nah, sekalian nanti silakan dilengkapi tabel itu ya sampai selesai. Nah, sekarang sebelum Pak Arif tutup, ada pertanyaan dari Pak Arif. Apakah sifat komutatif atau sifat pertukaran itu juga berlaku pada pengurangan bilangan bulat? Sekali lagi, apakah sifat komutatif atau pertukaran itu juga berlaku pada pengurangan bilangan bulat? Nah, kalian bisa jawab di kolom komentar YouTube-nya Pak Arif, ya, bisa jawab iya atau jawab tidak. Alhamdulillah kalau kalian memberikan alasan juga, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa selalu berdoa. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Pak Arif akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.